Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Materi kita tentang digital governance pada hari ini adalah tentang pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi di sektor publik. Nah, sebelum kita memahami apa yang menjadi fokus pembahasan kita tentang pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi di sektor publik, hendaknya kita memahami dulu tentang pengukuran kinerja di sektor publik. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita cermati di sektor publik yang kiranya bisa diukur, sesuatu yang bisa diukur sejak kita mulai menetapkan indikator-indikator perencanaan di dalam sektor publik. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dari organisasi sektor publik. Jadi bagaimana kita sejak awal kita sudah merancang apa yang akan dicapai, program apa yang akan dilaksanakan, lalu kemudian indikator apa yang akan dipakai ukuran untuk mengukur kinerja. Misalnya kalau kita berbicara soal pengentasan kemiskinan, apa yang akan dipakai direncanakan di situ? Yang pertama adalah anggarannya tersedia. Jumlah penduduk yang kategori di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah itu katakanlah misalnya 500, berapa yang harus dicapai? 300 terentaskan atau 200, ini sudah terukur di situ. Jadi sudah sebelumnya kita ukur. Nanti kalau sudah di perencanaan katakanlah 300 bisa kita menyelesaikan masyarakat miskin, maka pada evaluasi terakhir nanti kita bisa melihat capaian itu. Capai enggak? Oh, baru 250 berarti belum tercapai. Nah, nanti ini untuk mengukur semua indikator-indikator itu kita juga tuangkan di dalam sistem digital yang dibuat oleh organisasi pemerintah. Kemudian berikutnya, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Jadi program yang kita buat untuk menangani kemiskinan tetap kita padukan dengan tujuan atau kerangka pekerjaan yang dibuat secara umum oleh pemerintah. Jadi misalnya di situ kita susun melalui rencana pembangunan jangka menengah, katakanlah begitu. Jadi di situ kan banyak sektor yang harus ditangani dan banyak SKPD yang ada di situ. Maka kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan misalnya melalui program yang dikerjakan oleh Dinas Sosial, dia harus mengacu pada RPJMD yang dibuat oleh daerah. Jadi tetap kita semua program-program yang dibuat itu mengacu pada tujuan daerah secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah evaluasi kinerja. Melalui penilaian kemajuan organisasi dalam meningkatkan kualitas, dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan maupun akuntabilitas. Jadi di situ, di sini agak putus ini slide-nya ya. Di sana ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja sektor publik sebenarnya yang dituju adalah bagaimana supaya kualitas keputusan kebijakan publik dan akuntabilitas itu tetap terjaga. Berikutnya, indikator kualitas layanan sektor publik. Apa yang menjadi indikator yang bisa kita lihat, kita capai? Ada 5 hal. Yang pertama adalah biaya pelayanan. Tentu biaya pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat adalah terjangkau. Terjangkau. Untuk bisa terjangkau,
kalau kita melibatkan banyak tangan, banyak meja yang harus dilampaui, banyak jalur transportasi untuk mendistribusikan layanan itu dilampaui, maka akan menjadi lebih mahal. Ya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan administrasi. Beda dengan pelayanan kesehatan, kan orangnya yang harus datang untuk memeriksakan kesehatan. Tapi kalau layanan administrasi itu kan bisa seperti mahasiswa bisa dilayani dari rumah. Untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru, untuk membayar. Kalau dia sudah punya e-banking, dia membayar dari rumah lalu mengirimnya. Ya, sehingga sangat efektif dan efisien, tidak perlu kertas. Ya, nanti sudah masuk di rekeningnya universitas, sudah masuk di rekeningnya pengelola perguruan tinggi. Jadi dengan kita mengelola administrasi dari rumah, jika tentu biayanya lebih murah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan. Kualitas yang perlu dilihat juga, semakin hari berapa pengguna yang menggunakan sistem layanan kita. Jadi semakin hari semakin meningkat jumlahnya, ya. Orang yang melayani mungkin katakanlah orangnya tetap jumlahnya 10 orang, tapi yang kita layani makin banyak. Makin bisa banyak yang kita layani. Salah satunya misalnya kalau supaya tidak menjubel di bank, kan bank sudah melakukan proses ini. Dia bisa bertransaksi dari rumah, terutama untuk mengirim uang, untuk menabung, ya, melalui ATM, sehingga tidak berjubel di bank. Ya. Atau mengirim uang melalui e-banking, ya, tidak berjubel di ATM. Nah, ini semakin banyak orang yang dilayani dengan yang dilayani oleh orang yang sama. Ya. Pengamanan cyber misalnya katakan di kepolisian nanti dengan menggunakan sarana prasarana alat komunikasi, CCTV di mana-mana. Ya. Sehingga CCTV itulah yang akan melihat tingkat kejahatan-kejahatan. Barangkali ada nanti relawan-relawan di setiap sudut-sudut kampung memasang CCTV dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal daya dukung melalui kebijakan pemerintah supaya alat-alat komunikasi digital itu bisa dapat dipakai sarana pendukung kalau terjadi kasus hukum. Ya. Kemudian kualitas dan standar pelayanan. Nah, standar pelayanan minimal kita kenal di situ. Sekarang standar pelayanan minimal, standar pelayanan prima. Ya. Jadi apa saja yang dapat dilayani masyarakat, jumlahnya berapa, pelayanan kesehatan apa saja, bayarannya berapa. Jelas tertera, tinggal kalau dengan digital itu kan kita tinggal mencentang. Ya, obat ini centang, dokter sekali kunjungan centang sekali dan sebagainya. Digital sudah menjawab nanti. Sekali kunjungan dokter ini, dokter spesialis sekian angkanya. Sekali obat ini masuk sekian angkanya. Manusia tidak perlu terlibat lagi di situ. Sehingga keluarga pasien juga tidak perlu menunggu sampai setengah hari untuk menyelesaikan administrasi. Kan gitu. Jadi pasien untuk menghitung administrasi itu bisa menunggu dari pagi sampai siang baru keluar. Tapi kalau digital yang membantu, semua unit pelayanan itu terkoneksi, maka dalam waktu yang singkat akumulasi pembayaran dari pasien itu akan terkumpul di situ. Ya. Jadi itu kualitas dan standar. Kemudian cakupan pelayanan, jumlah, jenis layanan, seperti yang saya bilang tadi. Apa saja, melibatkan apa saja kalau satu orang mendapatkan pelayanan pendidikan di satu perguruan tinggi. Bayarnya misalnya SPP berapa, apa saja dia dapat di situ. Ujiannya, skripsinya juga bayar di situ jadi satu. Ya, apakah ada komponen-komponen lain yang perlu dibayar lagi? Biasanya cakupan yang dia bayar itu sesuai dan disepakati sejak awal.
Jadi tidak setelah masuk baru ditambahkan. Ya. Jadi baru kuliah kita bilang gratis, tidak bayar dan sebagainya. Tapi begitu mulai masuk bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Ternyata jauh kosnya lebih tinggi. Gimana kalau sudah masuk kan gitu. Nah ini sehingga indikator kualitas ini menjadi sangat penting di situ. Yang berikutnya adalah kepuasan. Jadi tingkat kepuasan masyarakat tentu berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu pusing tentang hal itu. Kalau orang per orang tidak puas, tapi kita perlu melakukan evaluasi setiap saat, ya, apakah bulanan, apakah semesteran, menyebarkan kuesioner kepada pelanggan, pada masyarakat yang kita layani, apakah dia puas apa tidak. Kalau tidak puas, isi klausul di situ untuk memperbaiki bidang apanya. Ya. Tapi kalau toh ada 1, 2 itu yang tidak puas, berarti itu hanya sebagian kecil, tapi perlu kita perhatikan. Tapi jangan membuat Anda frustasi. Ya. Karena kita tidak mungkin toh bisa melayani dan memuaskan semua orang yang kita layani. Ada 1, 2 yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Tapi kita terus berbenah untuk meningkatkan sistem layanan yang kita bangun. Kita lanjutkan dengan indikator ideal. Jadi ada indikator ideal yang bisa kita penuhi di dalam sistem layanan kita. Yang pertama adalah konsisten. Ya, Anda tentu tahu konsisten. Jadi apa yang sudah baik kita rencanakan dan terlaksana, konsisten dilakukan. Jadi tidak sekedar kita buat, ada peraturan, ada kartu logistik, ada setiap ruangan berisi apa saja ada di ruangan. Tapi tidak pernah dicek apakah masih alat-alatnya itu berfungsi atau tidak. Ya, konsisten dilakukan. Kemudian komparabilitas. Ya. Jadi kinerja harus mempunyai daya banding secara layak. Jadi selalu organisasi tersebut, organisasi sektor publik, mencari bandingan-bandingan. Ya. Jadi meskipun masyarakat sudah puas saat ini, kita selalu mencari bandingan daerah-daerah yang lebih maju di bidang pekerjaan tertentu. Misalnya tentang tata kota di mana daerah lain yang maju. Misalnya tentang pariwisata di mana di daerah lain yang maju. Pertanian di mana di daerah lain yang maju. Kita bisa kunjungan kerja di situ dan menyerap pengetahuan di situ. Sehingga meskipun masyarakat sudah puas, kita juga perlu meningkatkan kualitas dan daya jangkau layanan kita sesuai dengan kebutuhan masa kini. Jadi kebetulan yang kita layani misalnya orang-orang tradisional kan mereka sudah merasa puas. Dengan gedung yang bagus, bersih, sudah puas. Tapi sebenarnya kita masih punya ruang untuk meningkatkan misalnya kecepatannya, pembayarannya bisa lebih murah ya. Bisa juga melayani sampai ke rumah yang terjemput. Nah, jadi dengan datang sendiri mereka sudah puas, sekarang dijemput lagi ke rumah, alangkah masyarakat itu lebih berbahagia. Yaitu sehingga kita tetap mencari komparasi, perbandingan-perbandingan. Kemudian clarity. Harus sederhana, jelas dan mudah dipahami. Jadi tidak ada petunjuk seperti latihan pramuka ya. Jadi kita ada peta buta. Jadi peta yang pertama menunjukkan wilayah yang harus kita jangkau untuk peta berikutnya. Tapi di dalam layanan tidak seperti itu. Kita harus jelas. Begitu kita berikan panduan, mereka baca, sudah dipahami. Habis dari sini kemana? Bayar berapa di situ? Atau tidak bayar dan sebagainya. Ini jelas di situ. Tidak ada pelayanan-pelayanan yang ditambahkan setelah di kemudian hari. Bahkan sekarang dengan digital, Anda sudah bisa baca di rumah petunjuknya.
Ya misalnya kalau membayar pajak kendaraan, katakanlah begitu. Jadi nomor kendaraannya masukkan di situ, ya pemiliknya tahunnya berapa, ya. Kemudian nanti akan terlihat di situ Anda punya mobil berapa, di situ terlihat. Kalau ada masih tertera punya mobil 3 itu Anda sudah jual, Anda segera centang laporkan di situ. Sehingga tidak kena pajak progresif. Ya. Jadi setelah itu keluar angkanya. Anda kirim lewat e-banking. Kirim uangnya. Keluar lagi bukti pembayarannya. Lalu keluar bukti pelunasan pajaknya. Sehingga kita sangat mudah dan jelas, tidak lagi ada tambahan-tambahan yang perlu kita kerjakan di luar itu. Kemudian controllable. Jadi pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area yang dapat dikendalikan. Jadi tadi salah satunya di perencanaan sudah terlihat, bakunya juga sudah kita terancang, ya. Anggarannya berapa, siapa mengerjakan apa, siapa yang mengawasi, ya. Jadi bahkan di negara-negara maju termasuk juga hal-hal yang detail ditampilkan di dunia publik, ya, sehingga menjadi konsumsi yang umum bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, indikator berikutnya kontingensi. Jadi perumusan indikator kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, dan ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan di dalam perumusan perencanaan indikator kinerja. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita buat itu sudah baku di dalam perencanaan, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus mempertimbangkan lingkungan penerapan dari perencanaan itu. Ya. Jadi daerahnya di mana, kapan diberlakukan. Ya, kalau kita merencanakan sekarang kan tentu akan berlaku 1 bulan atau 1 tahun ke depan. Tentu bisa ada perubahan harga, bisa ada. Ya, kalau di daerah bencana tentu bisa ada faktor-faktor lain yang akan berpengaruh di situ. Perhitungannya sampai ke situ sehingga kita bisa berubah atau dimungkinkan membuat perencanaan yang bersifat kontingensi. Jadi bisa menyesuaikan, bisa dirubah, ada anggaran perubahan dan sebagainya istilahnya. Jadi tidak baku, tidak kaku. Sangat dimungkinkan kita untuk membuat sistem perencanaan yang seperti itu. Komprehensif. Jadi indikator kinerja harus merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial. Ya. Jadi sebenarnya yang kita ingin sampaikan di situ bahwa tampilan dari perencanaan kerja itu harus mewakili seluruh aspek pengambilan keputusan manajerial. Ya. Jadi komprehensif, tidak lagi ada hal-hal yang tertinggalkan di situ. Karena nanti untuk perbaikan sebuah anggaran perencanaan daerah itu tidak kita bisa lakukan setiap bulan. Ya. Paling tidak secara undang-undang dimungkinkan 2 kali setahun. Kecuali terjadi sesuatu yang di luar dugaan seperti bencana. Mungkin bisa berkali-kali kita melakukan. Kemudian bounded. Kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan organisasi. Bonds. Jadi faktor utama. Apa sih yang membuat organisasi kita berhasil? Makanya di saat membuat visi misi itulah disebut bonds. Ya, visi misi itulah yang menjadi tujuan kita. Relevan, kemudian penerapan pembentukan indikator spesifik sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu. Jadi setiap aspek kehidupan, setiap persoalan ada perencanaan yang relevan. Setiap membuat kita perencanaan di dalam sistem digital kita,
dipastikan setiap kebutuhan masyarakat dan persoalan masyarakat sudah terwakili di situ. Ya, jadi kita membuat situs-situs yang bisa mewakili semua kepentingan masyarakat di dalamnya. Ya, relevan. Nah, kemudian visible. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus merupakan harapan dan yang realistis dan dapat dicapai. Jadi tidak kita meniru, ujung-ujung meniru daerah yang maju lalu kita membuat perencanaan di luar kemampuan. Kita membuat rencanaan di luar target kebutuhan daerah kita sendiri. Ya, di luar dari prospek yang ada di daerah sendiri. Nah, kemudian kenapa transformasi e-government ini dibutuhkan? Kenapa layanan publik yang konvensional itu dilakukan transformasi? Yang pertama, e-government ini dibutuhkan bagi setiap warga masyarakat biasa maupun pebisnis, ya, untuk mendapatkan layanan secara online dan informasi secara online. Yang berikutnya adalah teknologi informasi dalam administrasi publik sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi internal dan eksternal yang memberikan pemerintah atau pebisnis seperangkat alat yang berfungsi untuk mengubah cara interaksi langsung layanan. Jadi gimana caranya interaksi melalui TIK, teknologi informasi komunikasi ini, supaya mencakup semua kondisi internal, SDM, anggaran, kemudian apalagi peralatan, metode, ya, dengan kondisi eksternal, lingkungan, masyarakat, global, ya, dunia global, marketing dan sebagainya. Sehingga nanti aspek-aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi lebih realistis, ya, menjadi lebih mengena pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara realitas. Kemudian yang berikutnya adalah e-government menggunakan teknologi informasi dalam bidang administrasi publik yang dikombinasikan untuk melakukan perubahan organisasi untuk memperoleh keterampilan baru dalam rangka memperbaiki layanan publik, memperbaiki proses demokrasi, serta memperkuat dukungan terhadap kebijakan publik. Jadi tidak saja layanan publik yang kita ingin rubah melalui digital ini, ya. Jadi kinerja dari pemerintah itu dibantu oleh digital adalah untuk menuju layanan publik yang baik, untuk mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi politik, ya, berani mengambil keputusan, berani mengusulkan sesuatu, berani punya ide, menambahkan edukasi di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum. Jadi sekarang sudah banyak sekali WA masyarakat sederhana pun bisa dimasuki oleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, ya. Jadi ada keputusan BPBD, keputusan gubernur masuk ke HP kita baik melalui SMS maupun melalui media internet, ya. Jadi sehingga bagaimana partisipasi masyarakat itu meningkat dalam demokrasi? Bagaimana partisipasi masyarakat itu untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik? Selanjutnya, tata kelola digital yang mencakup pemerintahan digital. Dalam hal ini adalah penyampaian layanan publik dan demokrasi digital berkaitan dengan partisipasi warga dalam pemerintahan.
Jadi di digital ini diarahkan pada seperti tadi penjelasan saya, layanan publik dan demokrasi digital. Jadi di tangan Anda inilah ide-ide brilian itu diharapkan. Ya, jangan di tangan Anda inilah, di jari Anda ini membuat Anda masuk ke dalam ranah hukum. Tidak. Tapi dipikirkan melalui kinerja pemerintah dibantu oleh digital, Anda memiliki tangan-tangan terampil, barangkali Anda memiliki ide-ide yang cerdas, tidak mampu disampaikan melalui perwakilan DPR, tidak mau didengar. Tapi Anda dengan kelihayan Anda sampaikan melalui media sosial misalnya. Nah, di situ Anda akan mendapat komen yang banyak yang mendukung. Nanti dari ide yang brilian itu akan muncul tim pengkaji, tim penguat ya, untuk dirumuskan menjadi sebuah argumentatif yang kuat didukung oleh data-data, sehingga menjadilah paling tidak dia program masyarakat yang perlu dikembangkan dan merambah kepentingan-kepentingan orang banyak. Ya, seperti misalnya sekarang ini yang bisa kita nikmati awalnya adalah ide seperti Gojek ya. Kemudian seperti pengiriman barang, ide awalnya ya. Ya, kemudian penggalian dana untuk bantuan bencana dan sebagainya, itu melalui ide-ide cemerlang yang dibangun oleh masyarakat melalui dunia digital. Nah, coba kita lihat indeks kinerja e-governance. Tata kelola pemerintahan melalui elektronik. Nah, ada 5. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan di situ ketika kita mengelola administrasi pemerintah itu melalui e-governance. Yang pertama adalah privasi dan security. Jadi kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah bagaimana dia bisa melindungi file-file pentingnya, rahasia-rahasia negara melalui digital, yang tidak menumpuk begitu banyak kalau kita dengan kertas manual. Ya, nanti dititipkan dalam receiver tertentu, provider tertentu, sehingga aman data penduduk ya. Kemudian data-data kriminal dan sebagainya, di kepolisian dia punya data-data yang harus aman di-sip di situ. Ya, yang merupakan privasi, hanya boleh diambil oleh orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan tentang data tersebut. Ya. Sehingga kalau seperti itu, maka digital yang disiapkan oleh pemerintah itu harus digital yang kuat, yang tidak mudah dibobol oleh masyarakat. Ya. Jangankan masyarakat yang awam, ya. Jadi masyarakat cerdas pun tidak mampu menembus benteng daripada privasi dan security digital kita. Ya. Jadi makanya kalau Anda punya hal-hal yang rahasia, sekarang digital kita belum siap, jangan di-upload di situ, jangan disimpan di situ. Simpanlah dalam bentuk elektronik tapi bersifat manual, masih offline. Apakah CD, apakah drive ya, yang bisa menyimpan ya, sehingga bisa di password dan kendati pun ditemukan orang tidak bisa dibongkar. Ya. Nah, kemudian usabilitas, pemanfaatan. Tentu dengan digital ini diharapkan nanti daya jangkau pelayanan kita itu semakin luas. Tidak malah makin sempit, makin susah. Susah orang menggunakan digital, makin orang gugup, ya. Makin sulit. Kemarin kita mendaftar sebagai mahasiswa secara manual, sekarang menjadi digital, mestinya lebih murah, lebih mudah. Nah, kemudian konten, isi. Ya, isi.
Jadi apa yang harus dicapai di dalam konten itu? Apa yang harus diisi di dalam digital governance itu? Apakah itu berupa laporan? Apakah itu rahasia? Ya, apakah boleh dipublish untuk umum? Di sana sudah ada pilihannya. Jadi kalau misalnya Anda ketika melempar YouTube atau mengupload YouTube, di sana sudah ada pilihan. Simpan untuk pribadi, simpan untuk umum. Sudah lihat di situ. Ya, jadi kita pilih umum, maka terpublish media yang kita sampaikan, terpublish di situ. Ya. Masuk juga di media sosial lainnya. Ya. Jadi dokumen-dokumen ini apa yang kita perlu diskusikan dengan para provider. Jadi kalau Anda misalnya membuat sebuah website, kita diskusikan apa yang harus diisi. Program misalnya atau semacam aplikasi, maka kita akan tawar-menawar di situ harganya, kemudian aplikasi apa yang diisi di dalam program kerja kita. Ya, misalnya program perbankan, misalnya program administrasi pemerintahan, ya. Apa saja yang perlu diperhatikan di situ kontennya. Kemudian layanan transaksional yang melibatkan pembelian, pendaftaran, interaksi antara warga negara, bisnis dan pemerintahan. Jadi ini jelas di situ kita bisa mengelik apa. Kita butuh layanan apa. Pemerintah punya situs-situs yang terbuka. Ya, misalnya layanan sertifikat tanah gitu. Maka di Badan Pertanahan sudah tersedia. Ya, nanti kalau sudah pakai digital, ya. Jadi Anda tinggal mengupload KTP, lokasinya di mana, nanti beliau di Pertanahan juga membawa GPS untuk melihat letak tanah, penyandingnya siapa, sehingga nanti dengan digital ini sulit digeser, sulit patoknya berpindah. Ya, ketimbang manual, karena di situ sudah tingkat akurasi dari pengukuran itu jelas. Nah, kembali lagi persoalannya adalah kita harus jeli pada saat pemetaan gitu. Nanti bisa salah pada saat menempatkan GPS, itu juga bisa salah. Jangan sampai di batas tanah orang kita taruh GPS-nya. Ya. Jadi itu sehingga nanti ada 5 hal ini yang perlu didesain di dalam layanan masyarakat, ya, secara digital. Nah, yang terakhir adalah partisipasi warga, keterlibatan masyarakat online. Ya, jadi salah satu juga menjadi ukuran kinerja. Jadi semakin banyak orang berpartisipasi dengan sistem layanan kita, maka kinerja digital kita dianggap semakin sukses. Sama dengan Anda kalau ketika kita mengupload video yang bagus, semakin banyak orang mensubscribe, itulah indikator kesuksesan kita dalam membuat sebuah video. Faktor pendukung dan penghambat dari kesuksesan e-governance. Yang pertama adalah infrastruktur. Ini saya mencoba mengambil dari salah satu penelitian, ya, yang menunjukkan bagaimana distribusi dari infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berkaitan dengan digital governance. Ya. Coba kita lihat misalnya kita masalah di Bali. Ya. Di Bali misalnya, ini di 308 jumlah kecamatan, ya, jumlah desanya adalah 2368. Kemudian telekomunikasi yang sudah dijangkau di kecamatan itu mencapai 77%. Di desa 46%. Ya, kemudian cover jaringan yang kedua mencapai 19%. Nah, ini yang bisa kita lihat, ya. Secara nasional itu kita baru mencapai di tingkat desa 16%. Nah, bagaimana kita akan menuju digitalisasi layanan seluruh layanan publik? Kita baru mencapai 16% secara nasional. Ya, dari jumlah kecamatan
4.217. Ya, dari jumlah desa 31.824. Itu kita sudah baru mencapai 16% pada jaringan yang kedua. Di jaringan Telkomsel 1 kita mencapai 54%. Nah, jadi mungkin nanti sekitar setahun 2 tahun kalau komitmen kita kuat, maka infrastruktur ini sudah siap. Nah, sekarang infrastrukturnya sudah siap. Apa lagi yang menjadi kendala? Jaringan sudah ada, internet sudah ada, sekarang faktor aplikasi yang disediakan ada enggak? Sudah enggak ada layanan e-commerce, yaitu layanan elektronik yang berkait komersial di situ. Terjangkau enggak sampai di situ? Sudah enggak terjangkau layanan Gojek sampai ke tingkat desa, ke pelosok-pelosok yang model begitu ya, aplikasinya begitu. Sudah enggak ada layanan pembayaran pajak elektronik sampai ke tingkat desa. Nah, ini sangat penting buat kita untuk melakukan penguatan di bidang digital. Ya. Jadi ada beberapa faktor pendukung yang perlu kita perhatikan dan juga bisa menjadi faktor penghambat seperti tadi. Ya. Jadi aplikasinya sudah tersedia nggak sampai ke tingkat desa. Berikutnya adalah faktor SDM. Faktor SDM ini apakah cukup memadai sampai ke tingkat pedesaan? Ya. Dari sisi kebijakannya bagaimana? Apakah sudah didukung sampai ke tingkat pedesaan? Bagaimana faktor perencanaannya? Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Boleh saja kita bergebu-gebu untuk masuk ke dalam kegiatan digital ini, tapi kita perlu perhatikan tadi infrastrukturnya. Sudah ada infrastruktur sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke salah satunya misalnya internet sudah jaringannya sampai ke Banjar-Banjar. Lalu apa yang akan dilakukan dengan internet sampai ke Bali Banjar itu? Apa yang akan dilakukan? Apa manfaatnya di situ? SDM-nya ada nggak anggarannya untuk konsisten? Bagaimana dampaknya terhadap orang-orang yang belum siap menggunakan jaringan tersebut? Jadi baru jaringannya ada. Jadi orang gratis di situ pakai sosial media sampai berjam-jam, bahkan anak-anak muda, ya anak-anak, bukan anak-anak muda lagi, anak-anak gitu ya. Di Bali Banjar sampai jam 11 malam. Gitu. Gimana dari faktor kebijakan dan perencanaannya itu sudah include dak? Dampaknya bagaimana dan sebagainya. Ini artinya kecerdasan SDM dibutuhkan tidak hanya pada tingkat pelaksana, tapi juga pemakai. Ya. Jadi misalnya kalau mulai ada bisnis di tingkat desa, bantu dengan internet, jaringan diperkuat. Ya. Mulai dia bisa membayar sendiri, suruh memasukkan WiFi sendiri, bayar sendiri. Ya. Awalnya kita dukung dulu dengan gratisan, sehingga dia bisa berjualan secara online. Begitu mendapatkan hasilnya, kita jerat atau kita berikan pajak penjualan di situ melalui cantelan juga secara elektronik. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Jaringan-jaringan itu dibuat untuk mempermudahkan masyarakat melakukan transaksi elektronik baik ekonomi maupun secara administrasi. Ya, ini sangat penting. Ya, jadi tidak sekedar memasang jaringan sampai ke tingkat desa, sehingga nanti dampak dan faktor SDM itu sangat menjadi kurang perhatian di situ. Kemudian apa yang menjadi kesuksesan di dalam e-government ini? Yang pertama adalah sukses di bidang informasi. Ketersediaan informasi yang cukup bagi masyarakat. Ini indikator ukurannya. Jadi apa yang Anda butuhkan
tersedia di informasi melalui jaringan internet. Jadi tidak nanti Anda ujug-ujug buat website, tiba-tiba beritanya tidak di-up-to-date, informasinya tidak pernah berubah, ya. Jadi kita menampilkan gambar-gambar yang sudah ada, yang sudah lama-lama. Ya. Jadi dosen-dosen tidak mau mengupdate kegiatannya di situ. Dan dari sisi kebijakan, lembaga juga tidak mendukung bagi penyiapan data dan informasi di situ. Apakah anggarannya, apakah SDM-nya. Hingga kalau dikerjakan oleh satu orang, itu admin saja tidak mampu mereka kalau tidak didukung oleh kebijakan. Kemudian yang kedua, teknologi. Kesesuaian perencanaan teknologi yang disediakan dalam perencanaan dengan realitas yang dibutuhkan. Jadi teknologi yang disampaikan di situ mampu nggak dia dicerna oleh masyarakat dan dipergunakan. Ya, bisa saja Anda membuat teknologi yang sangat canggih, tetapi ternyata tidak mampu digunakan. Kemudian berikutnya adalah proses. Jadi dari sisi proses, kita akan melihat bagaimana itu dilakukan di dalam governance itu dengan mudah. Jadi pelaksanaan daripada penyusunan e-government ini mudah dipahami oleh masyarakat, mudah dipahami oleh para pelaksana yang notabene sekarang ini SDM kita belum sepenuhnya memahami teknologi ini. Ya. Dan yang keempat tujuan dan manfaat. Ya. Jadi di dalam slide ini tidak terlihat, ya. Jadi tujuan dan manfaat, ada keserasian antara pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Itu. Jadi ada tujuan dan manfaat yang bisa dikelola melalui digital. Jadi tujuan pemerintah yang membuat digital ini nyambung dengan tujuan dan dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Yang kelima, pegawai dan keterampilan. Nah, ini juga menjadi kebutuhan yang hakiki. Apakah setiap digital yang kita persiapkan itu sudah didukung oleh SDM yang memadai? Kemudian sistem manajemen dan struktur. Jadi apakah sistem dan manajemen ini tersedia dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Jadi tata kelola digital itu, habis ini kita memasukkan ke sini, ya, kemudian sampai data kita dinyatakan valid. Ini kan memerlukan sistem yang bagus. Ketika Anda membayar sesuatu melalui online, kemudian ada bukti yang bisa kita print sebagai tanda pembayaran, kemudian ada jawaban dari sistem itu, bahwa barang yang kita buat pesan itu akan terkirim 3 hari. Nah, 3 hari kita tunggu udah sampai, kecuali terjadi seperti sekarang ada transportasi menjadi tertunda. Jadi pengiriman barang kalau kondisi bencana seperti sekarang tentu akan tertunda. Ya. Kemudian sumber lain yang dibutuhkan, apakah waktu dan anggaran yang tersedia itu mencukupi apa tidak. Nah, ini jadi penting menjadi perhatian kita supaya kalau bagus, anggarannya bagus, baik, sistemnya dan manajemen strukturnya juga didukung harus baik gitu. Perencanaan juga harus bagus. Jadi bisa saja anggaran mencukupi ada pemerintah daerah dari sisi anggaran tidak kurang gitu. Tapi dari komitmen kebijakan bisa menjadi tidak berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian elemen berikutnya ada juga
faktor-faktor lain dari pendapat ahli lain menyebutkan bahwa ada hal lain yang membuat kita sukses di dalam digital organisasi government ini. Dukungan, ada nggak dukungan dari sisi finansial, tenaga, waktu, dan informasi? Kemudian ada sosialisasi konsep government secara merata. Ada nggak? Jadi ketika ingin merencanakan sesuatu secara digital, maka disosialisasikan secara baik. Tidak saja disosialisasikan, tapi dibuat struktur aplikasinya juga dibuat. Bagian-bagian administrasi dipanggil, diberikan pelatihan. Nanti ke depan 3 bulan lagi kita akan seperti ini. Ya. Kemudian setelah bagian administrasi itu dipanggil, kemudian dia disuruh mencoba secara virtual, offline, ya, secara offline maksud saya. Dicoba sudah bisa, kemudian online dicoba. Gagal dipantau dari tingkat pusat, dipantau sampai sudah sukses, baru diterapkan di masyarakat, juga melalui sosialisasi dan praktik di situ. Tidak langsung digunakan, jadi masyarakat sudah memasukkan datanya, masih belum benar, lagi diperbaiki, masih belum benar, sudah lancar, baru kita mulai menggunakan secara terus-menerus, sehingga meningkatkan kapasitas dari layanan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapasitas. Ya. Jadi bagaimana kemampuan dan keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan impian governance. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan di situ. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya. Ya. Ketersediaan sumber daya yang harus dipenuhi. Kemudian juga anggaran finansial. Ya. Sehingga nanti bagaimana supaya kapasitas ini bisa meningkat. Ya. Yang berikutnya adalah kemampuan di bidang pengelolaan teknologi. Nah, kemudian kita lanjutkan kapasitas berikutnya yang harus dipenuhi. Ketersediaan infrastruktur sama dengan tadi. Kemudian value pemerintah. Jadi kemampuan pemerintah di dalam merencanakan, kemampuan pemerintah di dalam menyusun konsep-konsep e-government itu juga sangat penting. Jadi dia menguasai enggak apa isi yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Yang saat ini apa? Supaya jangan hanya melulu misalnya kita berpikir tentang pajaknya dulu dibuat, tidak. Yang benar adalah e-government ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Itu yang benar terlebih dahulu. Sehingga nanti masyarakat meningkat kemampuan ekonominya, mampu membayar kebutuhannya dan mampu membayar pajak. Baru include di dalamnya kebijakan-kebijakan tentang pengaturan pajak. Tapi tidak apa, kita mulai saja yang paling mudah sekarang. Misalnya pajak dulu, pajak kita pakai. Ya, sehingga bisa menata objek pajak dengan mudah. Nah, kedepannya kita bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melek digital sehingga bisa meningkatkan kemampuan edukasi dan ekonominya melalui digital ini. Nah, khusus penghambat daripada e-government ini ada beberapa hal yang tadi juga saya jelaskan. Komitmen dari pemerintah dalam integrasi dan transparansi publik. Jadi kadangkala ketidaksiapan oknum tertentu atau pemerintah tertentu untuk melakukan transparansi publik dan integrasi ini. Ya. Pertama bisa karena SDM-nya tidak kuat, yang kedua memang sistemnya yang sulit melacak anggaran secara transparan.
Ya, misalnya kalau kita ingin ke Denpasar, naik mobilnya itu kalau naik mobil merah A dengan mobil biru B, kadang-kadang angkanya berbeda. Masih ada apa istilahnya itu, beda kos di situ, biaya yang harus dikeluarkan berbeda. Ya. Jadi untuk mengurus izin A oleh si B dengan mengurus izin A oleh si B oleh si C, bisa nilainya berbeda. Sama juga dengan apa istilahnya, pengeluaran setiap daerah. Ya. Mungkin dari sisi jarak, mungkin dari sisi kemudahan yang diperoleh. Bisa saja pelayanan kesehatan di daerah yang terpencil bisa lebih murah daripada di daerah pelayanan kota-kota besar. Ya, mestinya kan di kota besar lebih mahal kan gitu ya. Atau sebaliknya, di kota besar lebih murah karena dia sudah dibantu oleh peralatan internet dan sebagainya, oleh dokter-dokter yang profesional yang sudah bisa mengatur waktunya dengan baik. Akan lebih murah dibandingkan dengan di pedesaan, bisa saja. Nah, inilah yang membuat barangkali komitmen pemerintah dan dalam integrasi dan transparansi publik ini menjadi sulit. Ya. Di mana-mana itu terjadi, ya, di mana-mana. Karena tadi antara penyiapan dan perencanaan dengan SDM tidak memadai. Kemudian kos yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian atau jaringan internet nilainya berbeda-beda meskipun kapasitas status daerahnya sama. Ya, misalnya katakan daerah sedang seperti Buleleng dengan tempat lain yang sedang juga bisa berbeda nilai-nilai yang kita bayar kepada provider itu. Ya. Sehingga membuat pengeluaran di luar yang kita rencanakan secara digital. Belum adanya budaya tertib dokumentasi. Belum adanya budaya berbagi informasi. Resistensi, nah ini paling berbahaya, paling jelek. Resistensi terhadap perubahan, sulit untuk merubah. Nulungan manual, kalau sudah bilang lebih baik manual daripada digital. Kalau sudah begitu sulit kita rubah. Ya. Kemudian infrastruktur belum memadai dan SDM sudah. Akses yang terbatas, ya, seperti tadi. Jadi antara daerah yang satu tentu aksesnya mungkin terbatas, ya, sehingga sulit untuk menimbulkan komitmen yang kuat. Kemudian menurut Lee kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik. Nah, ini juga. Jadi terjadi pertentangan antara para pengambil keputusan di administrasi publik. Ya. Baik dari soal harga, baik dari soal rekanan, baik dari soal jaringan, ya. Kemudian dari aspek yang perlu digitalkan, ya. Itu sering terjadi pertentangan. Kurangnya rencana dan strategi. SDM IT terbatas sama, ya. Kurangnya vendor penyedia IT yang handal. Vendor nih. Pihak ketiga yang menyediakan IT ini juga sering bermain di situ. Ya. Sering sekali kita yang bodoh ini mendapat perlakuan yang tidak nyaman bagi para penyedia layanan digital ini. Ya, bisa harganya lebih mahal, bisa di tengah-tengah dinaikkan, bisa juga kontraknya apa istilahnya itu, kalau sudah kedaluarsa disuruh membuat kontrak baru sehingga dia terus bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembayaran dari kita. Jadi ini karena kita sangat tergantung sekali pada SDM IT ini. Ya. Kita juga sebagai penyelenggara itu atau pelaku administrasi tidak tahu siapa sih yang berkualitas sebenarnya yang kita gunakan. Sekarang tinggal kembali lagi. Yang kedua, memang vendor itu juga tidak banyak yang handal. Jadi karena kebutuhan terus bertambah, permintaan terus bertambah, dia tidak tahu bagaimana mempertinggi kapasitas dari peralatan yang dia jual itu. Ya. Jadi
Kadang juga tidak saja kita yang tidak tahu IT, tapi teman-teman yang di IT pun harus mengikuti perkembangan dunia global. Jadi makanya kalau ada provider yang handal itu pasti jarang dari daerah kita, pasti dari luar ya. Ya, atau mungkin dari global, dunia internasional, ya, negara lain. Ya, sehingga banyaklah kendala-kendala ketika kita mengoperasionalkan IT itu harus terjadi kendala menghubungi mereka. Nah, ini yang menjadi keterbatasan di bidang IT. Ketidakmatangan teknologi, kurangnya persiapan dalam penerapan. Nah, ini juga terburu-buru, pokoknya ada dulu masalah tidak bisa digunakan, kita bisa pelajari. Prinsipnya seperti itu kita. Tapi IT kan tidak seperti itu mestinya. Karena biayanya cukup mahal, ya. Tapi kita tidak bisa menggunakan, kerugian sangat besar bagi masyarakat karena yang menanggung itu adalah masyarakat. Nah, kita lihat perkembangan di dunia. Jadi mana-mana yang sudah menggunakan sistem IT yang sudah berhasil, katakanlah begitu ya. Jadi dari sisi partisipasi kita bisa lihat perkembangan penggunaan digital. Yang pertama dari sisi kota itu Seoul, Republik Korea itu 84%, paling rankingnya paling pertama ya. Paraguay 72%. Hong Kong, malah Amerika sendiri yang sudah maju sekali berada di dalam ranking 4. Ya, nah kita di mana? Di 10 besar ini belum ada. Di situ belakang ada Singapura nomor 5, kemudian Shanghai, Madrid, Vienna, Auckland dan Toronto. Nah, kita mungkin nanti Indonesia berada di urutan berapa kita menggunakan digital ini. Ya. Itu contohnya. Kemudian dari sisi rata-rata keanggotaan daripada digital. Misalnya pertama, tadi kan ada 5 hal yang kita lihat dari sisi penggunaan digital itu. Ada keamanan, ya. Dari sisi misalnya jadi kita ini indeks kinerja e-governance ya. Misalnya dari sisi keamanan data rata-rata 9%, masih 9%. Jadi masih kecil sekali. Ya. Jadi belum di atas 50%. Kemudian dari sisi penggunaan baru 13%. Ya. Baru 13%. Kemudian dari sisi isi mencapai 10%, dari sisi layanan 8%, dari sisi partisipasi masyarakat yang paling besar baru 5%. Nah, ini di dunia ya. Berdasarkan penelitian dari OECD ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang ini penjelasannya. Jadi Paraguay ini hasilnya dia pertama signifikan di dalam meningkatkan kualitas layanan melalui efisiensi dan transparansi. Ya, Paraguay. Kemudian dia juga bisa meningkatkan manfaat dan peningkatan pada partisipasi warga. Ini salah satu contoh yang bisa saya ambil ya. Kemudian dari sisi penggunaan situs web, memberikan kebijakan privasi yang mudah diakses, meningkatkan tingkat kepercayaan warga negara. Jadi tingkat kepercayaan warga negara meningkat, transaksi secara online itu menjadi meningkat. Mereka berinteraksi di situ secara baik, masyarakatnya bisa berinteraksi di situ. Ya. Dan yang terakhir ya, dari sistem electronic government, dari sistem electronic government yang ditawarkan oleh Paraguay itu bisa meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk memberikan pendapat dan masukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Jadi ini berarti partisipasi masyarakat sudah meningkat melalui digital itu. Jadi sekarang mungkin kesempatan ini dipakai untuk masyarakat untuk belajar telekonferensi, berkomunikasi jarak jauh, menghasilkan keputusan jarak jauh, sehingga nanti digital governance ini menjadi bermanfaat tidak saja meningkatkan layanan, tetapi juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan transaksi di bidang ekonomi, berpeluang untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Demikianlah penjelasan saya saat ini terkait dengan pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sistem pelayanan pemerintah. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa diskusikan lebih lanjut.